sakjane ceritane soal pengusiran, sampean punya kepemilikan apa? Jadi begini Cak Soleh, saya ini adalah pemilik dari tempat yang di Kubuan itu. Saya punya surat alamat lengkap. endi iku? Lengkape iku. Lontar-lontar apa iku? Iya, itu masuk di Dukuh Kubuan. Dusuh Kuan ya. Dukuh Kubuan. Dukuh Kubuan. Dukuh Kuan, Candi Lontar. Candi Lontar. Oke, sampean membeli rumah itu. Saya membeli rumah ini. Kapan? Saya membeli tahun 2014. 2014. 2014. Pemiliknya bernama Ibu Elisa. Ibu Elisa, dia punya kepemilikan letter C. Betul. Sampean pakai notaris ini ya. Betul. Dedi Wijaya, teman-teman, tentu kalau jual beli menggunakan notaris, menggunakan PPAT, pasti syarat formilnya terpenuhi. Oke, sampean beli. Iya. Lapo gak ditempati? Karena waktu itu Tante Elisa, saya memanggilnya Tante Elisa, dia minta untuk tinggal. Oke. Ya, sampai dia mendapatkan tempat baru dan saya izinkan. Memang mengizinkan ya? Mengizinkan. Terus? Tapi di waktu itu yang tinggal di sana ada namanya Sari, ada namanya Bu Mira. Sari dan Mira. Iya. Nenek Elina gak ono? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama Oke, sekali. itu 2014 ya? Iya. Terus katanya yang menjual itu sudah meninggal. Betul, Si tahun Elisa. 2017. 2017. Terus sampean berkeinginan untuk memakai rumah itu. Iya, sebenarnya saya lebih ke arah ingin membalik nama dulu, Pak. Oke, membalik nama Iya, dulu. pada tahun 2025 bulan Agustus awal saya datang ke tempatnya Pak RT. Oke. Saya dengan membawa berkas lengkap. Pak RT pun juga tidak kenal saya, Pak. Dia tanya, aset yang mana? Saya tunjukkan bahwa aset ini ada yang di depannya lapangan. Oke. Tuh, bukannya itu ada yang tinggal. Saya ngomong, betul Pak, ada yang tinggal. Memang saya dulu mengizinkan Tante Elisa. Cuma pada waktu saya minta tanda tangan, Pak RT sampaikan bahwa internalnya diselesaikan dulu aja. Oke. Lalu saya mendatangi rumah itu, Pak. Saya baik-baik ketemu dengan namanya Iwan. Iwan ini sopo? Saya tidak tahu, Pak. Iwan ini Apa siapa? Suaminya siapa itu? Mira atau siapa? Sari? Informasinya katanya suaminya dari Ibu Mira. Oke, ya wes. Gitu. Ketemu Iwan. Ya, ketemu Iwan, saya berpikiran mungkin nanti terjadi suatu keributan. Saya memang mengajak namanya Pak Yasin, teman saya sendiri, Pak. Oke, teman-teman sampean Ya, ya. teman saya murni, teman saya sendiri. Nah, Gitu. pembicaraan pada saat ada Iwan itu apa aja itu? Saya sampaikan bahwa ini saya selaku pemilik aset ini. Tolong saya mau dikosongkan, saya mau pakai tempat ini. Apakah pada saat itu ada siapa Iwan, Ibu Nenek Elina ini ada? Tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ada. Dan apakah Iwan bisa menunjukkan kepemilikan? Aku Tidak duel bisa. ini. Sertifikat kah? Apakah letter C? Enggak juga. Tidak bisa. Artinya ketika sampean menunjukkan jual beli, dia Iya. tidak bisa membantah. Tidak bisa. Oke, setelah itu Setelah itu sama Ibu Joni saya disuruh nunggu sampai jam 5, Pak. Karena dia katanya mau ketemu dengan saya. oke. Ternyata saya dilaporkan Polsek karena dianggap kegaduhan. Faktanya pada saat itu ono bengak-bengok tanya apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada Karena sama sekali. kami di situ hanya menunggu Ibu Joni datang. Oke, yang ditunggu tidak datang-datang. Tidak datang. Nah, kejadian sekarang pindah ke pada saat yang dianggap Iya, memindahkan barang-barang, ngusir Nenek Elina ini tanggal berapa? tanggal 7, Pak. Tanggal 7. Apakah sebelumnya diajak ngomong baik-baik, menunjukkan surat? Sudah, saya sudah ngomong baik-baik. Waktu itu pada hari keduanya Ibu Joni dan Ibu Elina ini baru saya pertama kali ketemu, Pak. Pada tanggal 7 itu? Pada tanggal 6-nya. 6-nya? Iya. Oke. Itu saya ketemu dengan mereka. Mereka menunjukkan kepemilikan enggak? Tidak sama sekali. Kan katanya hilang sekarang. Nah, hilang Ya. saiki misalnya setelah sampean usir hilang, berarti sebelumnya kan bisa menunjukkan. Harusnya. Faktanya enggak. Hanya tidak. Oke. Karena dia ngomong katanya hilang sertifikat suratnya dicuri. Dicuri itu atas nama siapa surat itu menurut mereka? Kan ini Elisa kalau versi Iya. sampean. Kalau versinya Elina? Katanya dia sampaikan bahwa ini atas nama siapa, tidak, Pak. Oke. Tapi dia katanya ada namanya surat waris. Saya menunggu
kalau gitu ditunjukkan surat warisnya. Bahkan pengacara yang datang waktu itu 4 orang, Pak, dengan Bu Joni, dengan Ibu Elina, tidak bisa menunjukkan surat sama sekali. Padahal ono pengacara nih. Ada. Bahkan kita mengundang namanya Pak RT, Pak. Pak RT untuk juga mediasi. Oke. Betul. Di situ Pak RT juga menyampaikan bahwa Ibu Elina pernah datang ke tempat Pak RT dan sudah dimintai surat waris. Sudah beberapa tahun, bahkan tidak datang. Ngomongnya punya surat waris, tapi oleh Pak RT diminta pun tidak bisa nunjukkan. Tidak bisa. Ini Nenek Elina ya. Betul. Oke, terus karena tidak ada titik temu, barulah besoknya saya mau pengosongan, Pak. Apakah pengosongan ini hanya sekedar mindah notok, ataukah sebelumnya sudah ada tawaran untuk tempat tinggal? Saya sudah menawarkan tempat tinggal, Pak. Di mana ini? Saya sudah siapkan tempat di dekatnya Jelidro, Pak. Jelidro, oke. Ya, saya sewakan tempat yang layak. Karena saya yang tinggal di sana ada namanya Iwan, Mira, Sari, suaminya Sari. Dan saya tidak ketemu dengan Ibu Elina sama sekali. Nenek Elina tidak pernah ketemu. Tiba-tiba sekarang yang lagi viral, yang paling ketok kan Nenek Elina saya kira gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya terjadi pengosongan. Iya, betul. Kan kalau saya boleh objektif, Pak Samuel ya, mestinya kan pengosongan ini harus melalui pengadilan. Iya, Pak. Ya toh, ini tidak sampai nggak melalui pengadilan. Jujur aja, Pak, saya ini kalau di pengadilan satu biaya mahal. Biaya, oke. Yang kedua makan waktu lama. Nah, ini tugasnya negara ini. Memang faktanya untuk eksekusi didahului dengan duit gede, memang gak duit cilik itu fakta itu. Jadi memang murni saya memanggil teman saya, Pak Yasin, Pak, untuk membantu saya. Oke, itu karena pakai teman ya. Betul. Dan di situ saya juga sudah menawarkan tempat tinggal. Itu. Diterima apa ditolak tawarannya sampean? Dia mintanya di Geraha Family, Pak. Minimal di Geraha Natura. Geraha Family kok nggon elit iku. Sik ta lah, omah iki omah elit ta yang mau dikosongin itu. Enggak, Pak. Rumah ini sudah rumah tua, reot. Rumah tua, oke. Justru di situ kenapa saya ingin pindahkan orangnya supaya dia ini mendapatkan tempat yang layak. Tapi malah ditolak. Malah ditolak. Jaluin yang perumahan elit. Betul. Oke, terus nggak ada titik temu? Tidak ada titik temu. Pindah. Saya perintahkan Pak Yasin untuk memulangkan karena tiba-tiba si Ibu Elina ini datang pada hari ketiga ini datang. Pada saat hari ketiga berarti tanggal 7, tanggal berapa? 10? Enggak 7 ya, Pak. Tanggal 7-nya? Tanggal 7-nya. Nenek Elina ini datang? Bawa surat nggak nunjukkan? Dia katanya bawa surat, Pak. Ya, tapi terus? saya mau ayo kita buka-bukaan. Kalau kamu memang punya surat, keluarkan. Tidak dikeluarkan, Pak. Tidak dikeluarkan sama sekali? Tidak dikeluarkan sama sekali. Yang sekarang katanya hilang itu? Yang katanya hilang. Oke, wes dipindah. Prinsipnya sampean tidak sekedar pindah. Iya. Sudah menyiapkan rumah sewa untuk ditempati mereka. Iya, betul. Nah, barang-barang itu sekarang sudah dipindah. Barang-barang sebagian besar sudah diambil mereka, Pak. Oh, sudah diambil. Sudah diambil mereka sendiri. Cuma kalau mereka tidak mengakui, saya juga tidak bisa membuktikan. Tapi masih ada yang di tempat baru itu ada barang-barang ini. Karena mereka menolak tempat baru ini, saya kan nggak memindahkan ke tempat itu, Pak. Oh. Saya taruh di gudang sana, Pak. Sampai saya merasa gudang itu kosong. Jadi di dalam rumah itu ada semacam gudang yang di luar, Pak. Saya taruh di sana. Okay. Mereka sudah suruh saya ambil sendiri. Pak Samuel, pada saat melakukan pengosongan, apakah RT RW ono sing belani Nenek Elina atau apa tetangga-tetangga? Pak Samuel, ojo sewenang-wenang, sampe ndak punya surat. Ada nggak sing belani? Tidak ada. Nggak ada yang Karena belani. mereka tahu saya yang punya surat, Pak. Oh, oke. Wes gitu ya, tapi posisi saiki sampai ini ke pojok. Seakan-akan wong sak Indonesia, nah istilahnya Cak Armuji ku, wong sak Indonesia aja dolek awakmu kabeh, jare ini kan gitu. Iya, betul. Tapi teman-teman, konteks ini saya ingin menyajikan pembanding supaya cerita itu utuh, tidak sekedar tiba-tiba langsung ono nenek tua diusir, tidak. Karena kalau soal tidak menggunakan pengadilan, Pak Samuel pun mengaku salah kan gitu ya. Iya, betul, Pak. Karena kondisi nggak ada duit untuk mengajukan eksekusi ke pengadilan sehingga ngajak teman-temannya. Toh tidak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan sama sekali. Tidak ada kekerasan, tetapi karena sudah viralnya nenek tua yang diusir, jadi seakan-akan beritanya itu wis
pemilik rumah yang punya surat itu seakan-akan tidak ada benarnya. Nah, konten ini ingin supaya kita semua ini objektif. Toh juga Pak Samuel sudah dilaporkan polisi. Sudah. Sampean siap menghadapi. Siap. Untuk membuktikan bahwa memang rumah itu punya sampean. Siap. Jual beli, notaris segala macam. Semua sudah tinggal siap. Dibawa ke kepolisian gitu. Betul. Ya. Wes, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, kejadian ini kan bulan 8, Pak. Oke, Agustus. Wah, iya, aku ya jadi pertanyaan, kenapa viralnya akhir Desember? Di sini saya tidak tahu, Pak. Kenapa kok viralnya di Desember? Apakah ada yang menunggangi atau apapun, saya juga tidak bisa jawab. Karena kejadian ini sudah 4 bulan lalu, Pak. 4 bulan yang 4 bulan lalu. Ya gak ono aban apa-apa ning Surabaya. Tidak ada. Baru-baru sekarang ini tiba-tiba viral nenek tua Iya. diusir kan gitu ya. Iya. Wes, ono maneh? Ya, tidak ada sih, Pak. Yang Cukup ya. Ya. Teman-teman, semoga konten ini sebagai pembanding agar kita tidak satu informasi, ada versi dari Pak Samuel, dia sebagai pemilik yang tahun 2014 sudah melakukan jual beli rumah itu di notaris Dedi Wijaya, dan 2014, 2017 tidak ada yang namanya Nenek Elina di situ. Baru-baru ini baru ada muncul, dan dia menurut Pak Samuel tidak ada kaitan dengan pemilik Elisa. Tentu kalau itu waris dari orang tuanya Elisa, maka Elisa tidak bisa menjual ke Pak Samuel. Tapi karena letter C atas nama Elisa sendiri, maka tidak butuh persetujuan ahli waris yang lain, dia bisa menjual rumah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.